sebagai warga masyarakat Desa Embangau lah. Dulu semasa saya jadi ketua Danau Lindung, sebelum saya itu kan paman-paman kami yang dulu merintis. Nah, dari kejadian-kejadian faktor alam, karena mengingat awana itu kan bagi warga masyarakat Bangau itu kan luar biasa. Nah, pada tahun 97 itu karena faktor alam, terlalu lama kemarau, kejadianlah seperti kena keracunan air yang ada di danau itu. Pada musim pembukaan panen anak awana itu kan pada malam hari dia melepaskan telur. Pada setelah sekitar awal pagi-pagi itu kejadianlah kerusakan faktor alam. Jadi paman-paman kami yang berkecimpung di danau itu merasa untuk induk awana itu udah tidak ada. Jadi karena bagi warga Bangau ini awana inilah puncak nomor 1. Jadi seiring-iring mereka tu berfikir jangan sampai barang itu punah, mulailah mereka mengambil langkah beli dengan bibit, dengan adanya uang kas nelayan waktu itu seadanya sebanyak 4 ekor. Dipelihara sampai mau dilepas tinggal 2 ekor. Itu belum ada tantangan yang mau dilindung waktu awal mula beli. Tapi dari 2008 mereka sudah mulai mengadakan pertemuan besar di Desa Embangau. Dulu bukan desa, masih dusun. Dusun Embangau, Desa Teluk Au pada saat itu. Mereka mengundangkan warga dusun Embangau untuk beberapa danau Bangau akan dibatasi, khususnya melepas ikan 2 ekor itu. Yang nak boleh alat tangkapan warga masyarakat masuk ke lokasi itu. Tantangan itu betul-betul berat. Maka saya bilang sukses mereka itu luar biasa. Banyak tantangan mereka yang mereka hadapi. Bahkan satu keluarga main berapa tahun nak punya teguran gara-gara mereka pengen danau itu supaya awana nak ada habisan. Itulah sebelum jadi Danau Lindung ni kan di sini kan bebas. Dia ambil itulah pokok bebas sampai ikan dari ikan arowana sampai ikan biasa hampir punah. Malah ikan arowana itu dibikin ikan asin. Dibikin ikan asin tu kan. Banyaknya luar biasa ikan arowana tu dulu. Setelah itu ada pembeli lagi dari Pontianak tu kan. Di sini belinya hanya berapa, Rp5.000 per ekor, 5.000 sampai 7.000. Pokok hantam terus memang dari ikan, siluk, semua asal bisa didapat. Dipasang apa kata kami sini, pasang rabai boleh, pukat boleh. Cuma ada satu tidak boleh, dituba. Pakai tuba tidak boleh, tetap ditangkap lah, tetap dihukum. Itulah. Maka sebabnya harus dijadikan Danau Lindung, diminta kan jadi Danau Lindung supaya ikan tu tidak punah. Semua ikan tu kan. Itulah, kalau itu misalnya punah, anak cucu nanti tinggal dengar cerita kan. Misal di sini ada ikan tukan, ada ikan belantau, ada ikan arowana yang di habitat asalnya kan.
Danau Bango itu ada terbagi 3 zona. Yang awal kita masuk ini zona umum. Setelah kita masuk kan ada nemu Pelampung Putih. Itu mulai masuk ke zona ekonomi. Nah, setelah masuk ke zona ekonomi, masuklah perbatasan zona inti. Di zona umum tu memang dibolehkan dikata zona umum, tapi ada aturannya juga. Alat tangkapan ikan tu boleh pukatnya pemasangan jaringan langsung dari tepi dari seberang ke seberang boleh. Nah, itu perbedaannya. Tapi aturannya mata jaring tu tetap sama. Hanya 3,5 in itu yang boleh dipasang di wilayah Danau Bango, walaupun di zona umum. Nah, perbedaan di zona inti itu Pak, itu tadi di zona inti ini kan danau. Pukat ini tidak boleh dari tepi ke tepi Pak. Hanya kan ada pelampung putih yang di sisi itu kan. Nah, mata jaringan kalau bahasa kami ini pukat tu, itu tidak boleh lewat pelampung tu ke tepi. Mata jaringan ini hanya masang sampai pelampung tu saja. Ke tepi tidak boleh. Nah, kenapa tidak boleh? Karena mengingat awana ini kan selalu bermain di pantai, tidak banyak di laut. Jadi supaya awana itu bisa nyaman, bisa aman. Tapi kalau mata jaringan ini dari seberang ke seberang diputus, itu bakal pasti rapat tersusuk lah. Memang awana yang kunci itu besar, tetapi selain awana kan ikan lain pun ikut yang besar-besar di tepi itu yang nak diganggu mata jaringan itu ikut nyaman. Jadi bertahanlah mereka di danau itu. Karena itulah perbedaan zona umum, zona ekonomi dengan zona inti. Kalau zona inti itu Pak boleh diambil, itu hanya kepentingan untuk cari uang kas nelayan. Di sini kan zona intinya, di sana kan zona apa itu? Bebas kan? Karena di sini airnya dalam. Di sini sampai 24 meter, paling kemarau habis dalamnya. Di sini kan. Dengan lagi kalau musim apa, kalau sini musim pemijahan katakan. Di sini sungai, itu ada sungai. Ikan tuh masuk di sana itu, pemijahan di sana kan. Di sana itu lah. Karena di sini jauh dalam daripada daerah. Di sini dan di sana tidak dalam. No. Di sana pun tidak dalam. Ikan-ikan ke sini? Ikan ke sini, maka ikan tu mau ngumpul di sini. Karena di tempat yang dalam pun. No. Ini bang, sambil gitu. Kalau tentang aturan suluh, alat yang bisa kita bawa, sendoknya kan, lingkaran sendok itu kan hanya berkisaran 25 cm. Tidak boleh besar. Dengan daunnya pun berkisaran sekitar 40 cm, tidak boleh panjang.
Nah, kenapa? Itu semuanya kita jaga-jaga. Sebelum terjadi biar kita jaga-jaga dulu. Kalau nak ada aturan, ketemu induknya bisa masuk. Tapi kalau ukuran kecil, induknya tidak bisa masuk dengan daunnya tidak panjang. Nah, di situ. Kedua, itu tidak boleh bawa jenis sepang. Nah, itu tidak boleh bawa itu. Aturan di situ. Jadi aturan silok tuh ketat nih Pak. Seandainya saya dapat malam ini, jam 12 siang saya akan melapor kepada pengurus danau atau ketua RT. Lewat pada jam 12 siang, itu ikan akan ditarik kembali masuk ke kas. Sekarang ini memang kalau ada 100 anak, 100 juga yang diambil. Nah, tetapi uang itu udah untuk belikan bibit itu harus diwajibkan, Bang. Hasil dari presentasi 1 ekor saya dapat nyetor ke kas nelayan, presentasi itu Rp250.000. Nah, uang itulah untuk membelikan bibit itu. Walaupun dari 100 ekor sebanyak mampu dibeli dengan uang 250.000 itu 10 ekor, tetapi barang itu masih ada. Walaupun 90 ekor itu keluar, tapi 10 ekor masih masuk. Tidak banyak sih faktor untuk menjaga awana ini tidak berkelanjutan. Karena mengapa saya bilang tidak banyak, untuk sawit tidak bisa masuk. Pekerjaan emas, upeti itu kan tidak bisa masuk, tambangan emas. Hanya satu itu yang aku ngomong tadi, jangan sampai masyarakat dengan desa nak pengen lagi melepas ikan di danau. Tapi kalau nak dilanjut, itulah yang kekhawatiran aku. Hanya itu saja yang jadi ketakutan. Karena kalau aturan masyarakat sudah tinggi. Nah, setelah melepas itu diundang Pak Bupati, beliau mengeluarkan SK. Didukung oleh Pak Bupati itu kan, di Danau Bangau ditetapkan sebagai danau lindung, diperkuatkan oleh SK beliau dulu. Dan beliau itu menyumbang sebanyak 12 ekor. 12 ekor itu disumbang oleh beliau pada 2002. Mulailah meriliskan lagi, melepaskan ke Danau Bangau. Salah satunya yang masyarakat harus menyadari, aku selalu mengingat sekolah SMA dulu. Itu harus dibangga kita. Dulu selesai SMP, kalau ada 20-an paling 5 orang yang nyambung ke kecamatan. Tapi kelas bawah semuanya habis. Nah, setidaknya peningkatan anak kita udah mulai tinggi. Karena udah ada di kampung, adanya hasil itu dari danau lindung, maka tolong kita jaga danau itu. Saya pribadi belum tentu anak saya bisa nyambung melanjut ke SMA. Tapi seiring jalan kita di kampung ada SMA, begitu SMP selesai masuk SMA. Donaturnya danau lindung. Memang secara tidak langsung uang itu datang ke tempat kita pribadi, tapi masa depan anak kita lebih tinggi. Itu paling penting ku bilang, maka tolong danau kita jaga.
Kemana nanti? Bukan tidak dia, nampak nak? Jangan. Hah? Kalau kayak apa? Kalau kasih ya. Di sini panen raya itu melihat keadaan keuangan kas Danau Lindung. Apabila uang di Danau Lindung itu udah agak nipis, terpaksa ngambil ikan di sini. Ada keperluan bukan keperluan pribadi, keperluan masyarakat. Kan itu boleh diambil. Di sini kegunaan apabila orang meninggal, ada santunan, tidak banyak 500.000, juga untuk pembiayaan guru SMA, dari itulah ditarik dari uang itu semua kan, untuk pembiayaan apabila anak sekolah itu mau ujian, kan di sini kan ujiannya kebun, dari SD, SMP, SMA itu kan biayanya kan dari situ semua lah. Dengan adanya Danau Lindung sini kan, Danau Lindung Empangau ini, kami pernah mendapat penghargaan berupa piala dari Pak Bupati, pernah Gubernur juga kami pernah. Yang dari Pak Presiden itu kami pernah mendapat piala juga. Harapan saya, Danau Empangau selama-lamanya masalah awannya tetap mengalir terus melepaskan di Danau Empangau. Semoga masyarakat seluruh desa Empangau Hulu dan Empangau Hilir bekerja sama dan saling bahu-membahu untuk menjaga danau kita inilah, Danau Lindung Empangau ini kan. Insya Allah semua ikan yang ada di isi Danau Empangau itu juga ikut berkembang. Turut adalah peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh para masyarakat di sini kan.
yang dipegang oleh Ketua Pokmas dan Rindu.